Shalom, selamat malam Gisel, apa kabar? Shalom juga Bu, kabar saya baik-baik saja. Gisel lagi belajar ya? Belajar apa Gisel? Iya Bu, Gisel lagi belajar pelajaran agama Kristen kelas 2. Wah, hebat. Ini baru anak pinter yang mau belajar di rumah. Oh ya, Gisel, pelajaran kita selanjutnya itu kalau tidak salah pelajaran 4 tentang saling menolong dalam keluarga. Gisel, Ibu ingin menjelaskan bagian dari pelajaran ini. Untuk itu, Ibu meminta Gisel membaca di dalam Alkitab, yaitu Galatia pasal 6 ayat 2. Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Terima kasih Gisel untuk pembacaan Alkitabnya. Ibu mau bertanya kepada Gisel, pernah tidak Gisel membantu ayah, ibu, adik, atau kakak di rumah? Pernah Bu, Gisel pernah membantu ayah, ibu, kakak, dan adik. Hebat, ternyata Gisel sudah melakukan firman Tuhan. Nah, Ibu mau tanya, bagaimana perasaan Gisel ketika menolong ayah, ibu, kakak, dan adik? Perasaan Gisel senang Bu. Puji Tuhan, itulah yang diinginkan oleh Tuhan terhadap semua anggota keluarga, harus saling tolong menolong. Nah, Gisel, Ibu mau menceritakan peristiwa di dalam Alkitab, yaitu Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Ini menceritakan tentang pernikahan di Kana. Pada suatu hari ada pernikahan di Kana di daerah Galilea. Yesus dan murid-muridnya diundang ke pernikahan itu. Dan ternyata Ibu Yesus juga ada di pernikahan tersebut. Ketika pesta pernikahan sedang berlangsung, orang yang datang begitu banyak sekali. Mereka makan dan minum, karena memang biasanya kalau pernikahan juga kan ada pesta. Demikian juga yang sedang terjadi di Kana. Lalu Ibu Yesus pergi ke dapur dan dia melihat bahwa pelayan-pelayan di dapur menjadi gelisah. Ibu Yesus bertanya kepada pelayan-pelayan tersebut, mengapa mereka sangat gelisah? Maka pelayan-pelayan itu menjawab bahwa anggur yang biasanya disajikan di dalam setiap pesta pernikahan sudah habis, sementara undangan masih berdatangan. Mereka jadi bingung, panik, tidak tahu apa yang harus disuguhkan. Sementara yang memiliki acara pernikahan, dia tidak tahu kalau anggurnya sudah habis. Gisel tahu tidak apa yang akan terjadi jika di sebuah pernikahan ketika
Pesta sedang berlangsung, tahu-tahu makanan sudah habis, minuman juga sudah habis. Pasti yang memiliki acara pernikahan akan sangat malu. Nah, ini juga yang dipikirkan oleh ibunya Yesus. Kalau sampai tidak ada anggur lagi yang diminum oleh para tamu, maka yang memiliki pesta di Kana ini pasti akan sangat malu. Dia akan jadi perbincangan di antara orang-orang di kota itu. Oleh sebab itu, Ibu Yesus menghampiri Yesus, meminta bantuan Tuhan Yesus. Karena ibunya tahu bahwa Tuhan Yesus dapat menolong pemilik acara pernikahan tersebut. Walaupun pada awalnya Tuhan Yesus mengatakan belum waktunya dia melakukan mujizat. Tetapi karena Tuhan Yesus sangat peduli juga dengan keluarga ini, maka Tuhan Yesus menolong pelayan-pelayan di dapur. Tuhan Yesus menghampiri pelayan-pelayan yang ada di dapur. Ia meminta mereka untuk mengumpulkan semua tempayan-tempayan yang ada, lalu mengisinya dengan air putih biasa sampai semuanya penuh. Setelah tempayan-tempayan penuh, Tuhan Yesus meminta kepada pelayan-pelayan agar menghidangkan air putih kepada tamu-tamu undangan yang baru datang. Ketika para tamu menikmati minuman yang dihidangkan oleh para pelayan, mereka menjadi sangat heran karena ternyata minuman anggur yang disuguhkan saat ini jauh lebih enak dibanding dengan anggur yang telah mereka minum dari tadi. Karena begitu enaknya minuman anggur ini, mereka bertanya kepada pemilik pesta tersebut, mengapa baru mengeluarkan minuman anggur yang begitu enak setelah pesta sudah hampir selesai. Tetapi pemilik pesta tidak mengetahui dari mana asalnya minuman anggur yang sangat enak ini. Nah, Giselle, dari cerita yang Ibu sudah ceritakan ini, kita bisa belajar. Coba bayangkan seandainya Tuhan Yesus tidak menolong pemilik pesta ini, apa yang akan terjadi? Pasti dia akan sangat malu. Tetapi karena Tuhan Yesus sudah menolongnya, maka acara pesta dapat berjalan dengan baik. Nah, inilah sebabnya mengapa Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong sebagai anggota keluarga. Karena memang kita saling membutuhkan. Anak membutuhkan orang tuanya membutuhkan anaknya. Demikian juga kakak membutuhkan adik, adik membutuhkan kakak. Nah, inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Melalui apa yang baru saja Ibu sampaikan kepada Giselle, Ibu berharap Giselle dapat melakukannya ketika menolong kakak, adik, ayah, ibu. Lakukanlah dengan senang hati, karena pasti Tuhan senang melihat Giselle menolong anggota keluarga. Ibu juga berharap teman-teman yang lain juga melakukannya. Jika menolong keluarga, harus lakukan dengan sukacita dan senang hati.
Gisel, Ibu ingin memberikan tugas kepada Gisel dan teman-teman kelas 2. Tolong kerjakan tugas yang ada di buku lembaran kerja. Kalau sudah selesai, tolong diberikan kepada Ibu ya. Dan jangan lupa sampaikan kepada teman-teman untuk mengerjakan tugasnya. Baik Bu, akan Gisel sampaikan kepada teman-teman. Nah Gisel, Ibu ingin pamit pulang dulu. Tapi sebelum Ibu pulang, kita berdoa ya. Ibu minta Gisel yang akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berterima kasih karena telah memberikan ayah, ibu, kakak, dan adik. Ajarkanlah kami agar saling menolong satu dengan yang lainnya sebagai wujud rasa sayang di antara kami. Amin. Terima kasih Gisel untuk doanya. Ibu ucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam juga Bu.